Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini info tentang penerimaan peserta didik baru pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa saja yang berbeda? Mari kita bahas pada video kali ini. Sebelumnya kita baca dulu landasan peraturannya yang digunakan dalam PPDB tahun 2021 ini. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua adalah Pergub Jateng nomor 7 tahun 2021 tentang PPDB jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa hanya SMA negeri dan SMK negeri? Karena di Jawa Tengah berlaku yang swasta, yang SMA, SMK swasta itu tidak memberlakukan sistem zonasi, jadi bebas. Sehingga yang diatur di sini pada khususnya hanya SMA negeri dan SMK negeri saja. Kemudian landasan yang ketiga adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nomor 421/05695 tentang juknis penyelenggaraan PPDB pada SMA negeri dan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Jadi ini adalah petunjuk teknis dari atau penjabaran dari kedua peraturan yang di atasnya. Kita lanjut tentang alurnya, bagaimana langkah pendaftarannya, urutan-urutannya yang harus dilakukan oleh calon peserta didik ketika ingin mendaftar ke SMA atau SMK negeri. Yang pertama adalah pengajuan akun. Pengajuan akun pada website yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk khususnya tentang PPDB ini. Pengajuan akun ini dilakukan oleh calon peserta didik pada alamat http://ppdb.jatengprof.go.id. Calon peserta didik akan mendapatkan nomor peserta dan token yang bisa dicetak secara pribadi. Jadi nanti mengajukan akun dulu. Calon peserta didik yang mau mendaftar lulusan SMP itu, anak-anak lulusan SMP, mengajukan akun dulu di website ini. Nanti akan mendapatkan akun. Setelah mendapatkan akun itu yang digunakan untuk login untuk mendaftar pada kemudian hari. Jadi ini dilakukan secara mandiri oleh calon peserta didik yang mau mendaftar pada SMA dan SMK. Nah, nanti di pengajuan akun ini, pada saat sesi ini pengajuan akun ini, si calon peserta didik akan mendapatkan nomor peserta dan token. Nanti akan bisa dicetak, bisa di-print. Nah, setelah pengajuan akun, setelah membuat akun, selesai membuat akun, apa yang dilakukan? Yang kedua adalah mengaktifasi akun ini. Mengaktifasi. Jadi ini dalam waktu yang bersamaan. Setelah mendapatkan nomor peserta dan token, kemudian diaktifasi oleh calon peserta didik juga. Pada alamat ini tadi yang digunakan untuk pengajuan akun, calon peserta didik memasukkan nomor peserta tadi dan token. Kemudian di saat pengaktifan ini, setelah memasukkan token, si calon peserta didik harus membuat password untuk login nantinya, dan password ini harus dicatat biar gak lupa, dicatat di HP atau dicatat di kertas. Intinya jangan sampai password ini lupa. Password boleh sama dengan password email, boleh, bebas, ini nanti ada ketentuannya. Nah, setelah mengajukan akun, nanti setelah dicetak kemudian diaktifasi, si akun itu diaktifasi. Setelah akun itu aktif, nanti nomor peserta dan password ini yang digunakan untuk login untuk mendaftar. Ini di hari yang berbeda nanti. Untuk mendaftar nanti pakai nomor peserta dan password ini. Token sudah tidak lagi, karena ini tadi token itu hanya untuk masuk untuk mengaktifasi akun. Kemudian selanjutnya ketika sudah aktif akunnya, maka langkah selanjutnya adalah mendaftar pada sekolah pilihan. Jadi akun yang sudah aktif, yang sudah dimiliki oleh calon peserta didik itu nanti digunakan untuk mendaftar. Kalau tidak punya akun,
tentunya si anak tidak bisa mendaftar. Makanya ini tidak boleh dilewatkan, harus dilakukan. Mengajukan akun dulu di website ini, kemudian mendaftar atau memilih sekolah pilihan. Dilakukan oleh calon peserta didik di alamat ini, sama alamatnya masih sama, ppdb.jatengprof.go.id. Pendaftar memasukkan nomor peserta dan password yang telah dibuat. Makanya password jangan sampai lupa. Kemudian pendaftar memilih sekolah yang diinginkan untuk didaftari. Jadi memilih sekolah di mana dia tinggal dari jalur zonasi atau jalur prestasi atau jalur afirmasi atau perpindahan orang tua dilakukan di sini. Nah, setelah mendaftar nanti akan ada bukti pendaftaran. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran dan memilih sekolah, maka langkah selanjutnya adalah menunggu pengumuman saja. Tinggal menunggu saja. Semuanya bisa dilakukan secara online di rumah. Setelah mendaftar dan memilih sekolah pilihan, pendaftar bisa mencetak bukti pendaftaran yang di dalamnya terdapat nomor pendaftaran peserta PPDB. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian timeline pendaftarannya, ini diingat-ingat tanggalnya. Yang pertama, tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Ini adalah waktu untuk mengajukan akun tadi. Jadi mengajukan akun itu dilakukan pada 14 sampai 19 Juni. Kemudian setelah mengajukan akun, nanti kan ada nomor akun, ada token, ada password. Ini jangan sampai lupa. Password terutama nomor akun pendaftaran tadi dan password jangan sampai lupa. Karena nanti kalau lupa kerepotan sendiri ketika mau mendaftar. Makanya harus dicatat, diingat-ingat di HP atau di kertas. Ini password jangan sampai lupa. Setelah tanggal 14 sampai 19 Juni ini mengajukan akun, setelah mengajukan akun dan akunnya sudah diaktifasi, maka tanggal 25 sampai 29 ada selang 6 hari kurang lebih, tanggal 25 sampai 29 Juni 2021 ini waktunya untuk mendaftarkan dengan akun yang sudah diaktifasi tadi, memasukkan nomor pendaftaran dan password, kemudian memilih sekolah di website yang sudah disediakan, yaitu Jatengprof PPDB tadi. Nah, menggunakan akun yang sudah diaktifasi. Nah, sehingga ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa mendaftar kalau belum mengajukan akun pada tanggal ini. Jadi ini tidak perlu dilewatkan. Setelah itu mendaftar, setelah mendaftarkan, kemudian tanggal 30 sampai 1 Juli itu adalah masa-masa evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran oleh sistem. Jadi setelah mendaftar tinggal menunggu saja, ini masa-masa menunggu. Akan dilakukan evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran. Dan nanti disaring oleh sistem, dikerjakan sesuai dengan juknis yang ada, dengan peraturan yang ada. Maka kemudian pada tanggal selanjutnya, tanggal 2 Juli adalah pengumuman. Jadi 29, 30, tanggal 30, 1 Juli ini sampai 1 Juli ini menunggu, masa menunggu. Kemudian ini tanggal 2 Juli pengumuman hasil. Kalian akan diterima di sekolah mana? Itu di sini tanggal 2 Juli. Nah, setelah tanggal 2 Juli maka yang dilakukan adalah tanggal 5 sampai 9 Juli itu pendaftar ulang di sekolah yang menerima, yang menyatakan menerima pendaftar. Di si calon peserta didik itu diterima di mana, maka dia harus daftar ulang di sekolah yang menerima calon peserta didik sesuai dengan hasil pengumuman ini tadi. Jadi pengumuman juga bisa dilihat secara online di website yang sudah disediakan tadi. Nanti websitenya itu akan aktif pada masa-masa ini. Kalau sekarang mungkin belum aktif, maka akan aktif pada tanggal 14 sampai 19 Juni ini. Sampai ini akan aktif nanti sampai pengumuman tanggal 2 Juli ini. Peserta didik akan menerima pengumuman dan setelah itu dia harus daftar ulang. Kalau tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Berarti dia tidak ingin sekolah di tempat yang dia menerima ini, dia diterima ini. Nah, harus daftar ulang. Daftar ulang sesuai dengan hasil pengumuman. Kemudian jalurnya apa saja untuk tahun 2021 ini? Jalurnya yang pertama adalah zonasi. Ini jalur yang paling besar. Kamu bisa memilih di sini, yaitu 55%.
55% ini nanti terbagi atau 10%-nya itu untuk zonasi khusus. Jadi ada yang namanya zonasi khusus itu diperuntukkan bagi suatu kecamatan yang di situ tidak ada sekolah SMA negerinya atau SMK negerinya, maka dia akan mendapatkan zonasi khusus 10%. Jadi misalnya kecamatan A itu tidak ada SMA atau SMK negerinya, maka dia akan mendapatkan jalur zonasi khusus yang untuk mereka yang dari kecamatan itu dia akan mendapatkan 10% khusus untuk mereka. Ini jalur zonasi. Ini tidak mempertimbangkan nilai. Jadi yang dipertimbangkan hanya jarak dari gerbang sekolah ke tempat tinggal masing-masing, tempat tinggal calon peserta didik. Maka peringkat yang pertama tentunya dia yang paling dekat dengan sekolah. Kemudian jalur afirmasi 20% ini digunakan untuk calon peserta didik yang merupakan anaknya tenaga kesehatan yang mengurusi tentang COVID. Ini nanti ada petunjuk khususnya, ini 20%. Ini maksimalnya 20%. Misalnya ini nggak terpenuhi, maka nanti akan dipenuhi oleh jalur zonasi ini. Jalur afirmasi itu bagi anak tenaga kesehatan yang mengurusi COVID, kemudian bagi calon peserta didik yang memiliki kartu Indonesia Pintar KIP atau jalur-jalur khusus yang jalur yang dari keluarga yang tidak mampu dan sebagainya, yang dibuktikan dengan berbagai kartu yang diberikan oleh pemerintah yang menyatakan anak tersebut merupakan dari golongan keluarga yang kurang mampu, itu masuknya dari sini. Ini bisa dari dalam zonasi, bisa dari luar zonasi. Jadi misalnya seorang calon peserta didik mau mendaftar ke SMA negeri yang jauh dari tempat tinggalnya, bisa menggunakan jalur ini, jalur afirmasi ini yang besarnya 20% maksimal. Nah, dan kalau pendaftar di sini itu membludak, misalnya lebih dari 20%, maka yang diutamakan dari mereka semua adalah yang terdekat dari sekolah. Jadi misalnya di sekolah, di suatu sekolah itu jalur afirmasinya sudah, yang mendaftar di jalur ini sudah lebih dari 20%, maka siswa yang berasal dari tempat yang paling jauh nanti dia yang tidak akan diterima. Dia mungkin akan diterima di sekolah yang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Jalur afirmasi. Kalau yang mendaftar, ini sebaliknya, kalau misalnya yang mendaftar ini kurang dari 20%, maka ini akan dipenuhi dari jalur zonasi ini akan lebih besar. Jalur ini akan lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Ini maksimal 5%. Yang kuning ini cuma 5% dari daya tampung sekolah. Nah, ini hanya bisa didaftari oleh calon peserta didik yang dari luar zonasi. Jadi dari luar zonasi sekolah baru dia bisa daftar lewat jalur perpindahan orang tua. Tapi kalau si anak tersebut berada di dalam zonasi suatu sekolah, maka dia tidak bisa mendaftar lewat jalur ini. Dia harus berasal dari luar zonanya suatu sekolah itu yang mau dia daftari. Ini maksimal 5%, maksimal. Kalau misalnya ini tidak ada yang mendaftar, maka akan dipenuhi dari jalur zonasi ini. Ini maksimal 5%. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi, besarnya maksimal 20% ini, maksimal 20%. Ya, kalau ini, jalur ini tidak memperhitungkan zonasi, tidak memperhitungkan nilai, tapi anak-anak yang mendaftar di sini, mereka akan diseleksi berdasarkan nilainya atau prestasinya. Kalau punya prestasi kejuaraan, piagam, dan sebagainya yang sudah ditentukan. Nah, ini memperhitungkan nilai, bukan lagi memperhitungkan jarak. Ini memperhitungkan nilai. Jadi nilainya yang paling bagus, dia yang akan menempati peringkat yang paling atas. Yang berdasarkan nilai rapot semester 1-5 semasa SMP-nya, ditambah kejuaraan kalau dia punya. Kalau tidak punya, ya cuma memperhitungkan nilai rapot itu saja. Nah, ini jalur prestasi maksimal 20%. Ini bisa berasal dari anak yang di dalam zonasi atau dari luar zonasi yang mau mendaftar, kalau mau mendaftar lewat jalur prestasi ini. Jadi misalnya pengennya itu ke sekolah yang jauh
sekolah yang dia anggap dia sreg dengannya, maka kemudian dia ingin mendaftar di sekolah yang jauh, maka dia bisa menggunakan jalur ini ya. Padahal di dekatnya rumahnya dia itu ada sekolah, tapi kalau dia malah pengen sekolah di tempat yang jauh, maka bisa menggunakan alternatif ini, jalur prestasi. Jalur prestasi ini maksimal 20%. Kalau misalnya yang mendaftar di jalur ini tidak ada 20%, maka akan dipenuhi dari jalur zonasi ini. Ini tentang jalur-jalur pada PPDB tahun 2021 ini. Itu info terbaru dari PPDB tahun 2021. Ada beberapa hal yang berbeda tadi, misalnya jalur zonasi khusus, ada tentang persentase penerimaannya, yang jalur zonasi itu meningkat menjadi 55% daripada tahun lalu. Kemudian timeline-nya tadi juga berbeda dengan tahun lalu. Itu yang berbeda dengan zonasi, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dengan tahun yang lalu. Terima kasih. Dan yang pada intinya adalah sekolah dimanapun menjadilah insan yang berakhlak mulia, karena itu yang lebih menentukan kesuksesan kalian pada masa-masa yang akan datang.